Pengawet mayat formalin kembali digunakan dalam makanan olahan. Kali ini digunakan untuk mengawetkan sate ayam bangkai atau sate ayam tiren. Tim reportase investigasi menemukan peredaran sate tiren berformalin di masyarakat. Agar Anda tidak lengah dan menjadi korban kecurangan para pedagang sate tiren berformalin, kami hadirkan investigasinya untuk Anda. Bersama saya Rini Risti, ini dia reportase investigasi selengkapnya. Beberapa waktu lalu, tim reportase investigasi Trans TV pernah mengungkap kecurangan di balik lezatnya sate ayam dan kambing. Sate ayam yang harusnya dibuat dari daging ayam segar, ternyata diakali dengan menggunakan ayam tiren atau bangkai ayam. Tidak hanya itu, pelaku juga menggunakan daging anjing dan dijual sebagai sate kambing. Murah, terus dagingnya bisa tebal, terus bisa diperkecil lebih banyak gitu. Penipuan Jambe ditambah dengan kecurangan lainnya. Ia menggunakan pengawet boraks agar sate buatannya tetap awet dan segar. Sate merupakan makanan khas yang ada di Indonesia dan tergolong banyak penggemarnya. Penyebaran sate bahkan sudah merambah hingga ke Asia Tenggara dan juga Belanda. Saking populernya makanan yang satu ini, Presiden Amerika Serikat Barack Obama sampai mengenangnya sebagai makanan favoritnya. I still remember the call of the vendors. Sate. Enak ya. Tingginya permintaan sate membuat para pedagang tergoda untuk melakukan kecurangan. Apalagi mereka menggunakan daging mentah sebagai bahan yang tentunya mudah sekali rusak. Tim reportase investigasi Trans TV kemudian menelusuri beberapa warung penjual sate dan kemudian menemukan seorang penjual sate yang curang. Si penjual sate namanya kami samarkan menjadi Domo. Sudah 10 tahun terakhir ia berjualan sate. Namun demi keuntungan yang lebih besar, Domo menggunakan bangkai ayam atau ayam mati kemarin atau tiren. Ayam tiren yang mati lah istilahnya, yang udah kaku gitu. Iya. Tentunya ayam tiren jauh lebih murah dengan ayam segar. Perbedaan harganya bisa kalah jauh dengan ayam segar. Namun namanya daging bangkai, tampilannya pun sudah tidak elok lagi. Daging ayam tiren terlihat lebih kusam dan memiliki bercak-bercak kemerahan sisa darah yang tertahan di dalam daging. Untuk memberikan kesan segar, Domo menggunakan tawas sebagai bubuk campuran daging. Setelah diberi tawas, daging kusam berubah menjadi putih bersih tanpa bercak darah. Tawas terbilang sakti karena dapat juga mengubah tekstur tiren yang lembek dan mudah rusak. Kalau tawas misalnya sate sisa nggak hancur lah istilahnya dagingnya. Iya, sempet. Jadi tinggalnya dia keras itu dagingnya. Iya, nggak lembek. Tapi yang paling mengejutkan bagi kami adalah digunakannya lagi formalin yang biasa dijadikan pengawet mayat sebagai pengawet makanan. Formalin bisa membuat sate olahan Domo bertahan hingga 4 hari. Biar awet. Iya. Kalau pakai formalin bisa 4 hari lah. Kalau ayam masih segar kan paling ini berapa hari kan udah ini. Iya. Jalan pintas ternyata masih menjadi pilihan para penjual makanan agar makanan tetap laku dan menguntungkan. Setelah sempat menghilang dari pasaran, formalin kini dapat kembali ditemui bahkan disalahgunakan. Saksikan terus reportase investigasi. Mudahnya pedagang sate tiren mendapatkan formalin membuat kami penasaran. Apakah formalin sekarang menjadi barang yang sangat mudah dicari? Hasil penelusuran kami ternyata mendapatkan fakta yang berbeda. Formalin masih tergolong sulit didapat bagi orang awam. Pedagang sate yang curang, Domo, mengajak kami untuk berbelanja zat-zat kimia di sejumlah tempat. Pertama, Domo menuju toko bahan bangunan untuk membeli tawas. Bahan kimia ini ternyata juga bisa didapat di berbagai tempat, termasuk di toko kelontong dan toko penjual makanan.
Tawas mah banyak sih. Iya, bukan dulu apa ya, di toko biasa juga banyak. Di toko makanan dan di toko karya. Kadang di material sih seringnya. Tawas merupakan nama populer dari zat kimia aluminium sulfat. Senyawa kimia ini lazimnya digunakan untuk menjernihkan air, bahan pembuat deodoran, dan juga untuk mengolah limbah. Setelah tawas di tangan, Domo mengajak kami untuk membeli formalin. Formalin ini sebenarnya sudah jarang ditemui di pasaran, apalagi diperjualbelikan bebas sebagai bahan baku pengolahan makanan. Namun ternyata Domo bisa mendapatkan dengan mudah walaupun transaksi dilakukan secara tertutup. Pasar, iya, kalau susah kok bisa dapat sih. Ya kadang-kadang apa ya, ngumpet-ngumpet juga sih belinya. Domo mengakui formalin masih sulit diperoleh di pasaran. Pemasok formalin hanya menjual obat pengawet ini ke beberapa orang saja, terutama orang-orang yang telah lama dikenalnya. Gampang-gampang susah. Ya karena yang jualnya juga takut sih kadang-kadang, dia kan di pasar kadang-kadang sering operasi apa gitu. Tapi kan kalau langganan jadi gampang. Iya gampang. Cuma yang jualnya juga yang jualan yang kenal-kenal aja gitu. Formalin adalah nama dagang dari campuran senyawa kimia formaldehid, metanol, dan air. Selain bubuk, formalin juga berbentuk cair. Bentuk cair inilah yang beredar di pasaran dan cukup dikenal masyarakat. Sayangnya, formalin dilarang keras digunakan dalam produk pangan. Kalau formalin itu tidak boleh digunakan untuk pengawet bahan makanan, dan itu sekali lagi dilarang keras berdasarkan aturan Permenkes. Formalin ini biasa digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai bahan baku pembasmi serangga hingga bahan baku pupuk. Melihat betapa mudahnya Domo mendapatkan formalin, kami berusaha mencari tahu apakah benar formalin masih dijual terbatas. Kami melakukan penelusuran ke beberapa pasar tradisional dan menghampiri sejumlah warung kelontong atau toko zat kimia. Formalin punya nggak? Formalin yang bukan. Ternyata dari beberapa tempat yang kami datangi, tidak satupun tempat mau memberikan formalin. Ini membuktikan bahwa formalin tidak beredar sembarangan dan terbatas pada beberapa kalangan saja. Proses selanjutnya, Domo mengajak kami membeli ayam tiren atau ayam bangkai. Berkat pertemanan dengan seorang karyawan peternakan, ia diantar ke peternakan dan mendapatkan daging bangkai yang diinginkan. Dari ini sih yang jual ayam gitu, pesen, udah kenal, janjian. Kalau misalnya tinggal ini ada pesen aja. Kadang diantar ini, ya kadang kalau sekalian belanja kan ngambil sendiri gitu. Setelah semua bahan baku dan bahan kimia siap, kini waktunya Domo mempraktekkan aksinya. Ayam tiren dibersihkan dari bulu dan hanya diambil daging bagian dada dan paha saja. Pada proses inilah tawas juga formalin dicampurkan. Tujuannya jelas agar sate buatannya awet dan juga tetap terlihat segar. Domo sengaja menggunakan bahan pengawet formalin agar sate olahannya awet. Apalagi Domo biasa mengolah sate tiap 3-4 hari sekali. Ya kita namanya orang jualan, kita biar untung gede aja gitu. Karena kalau pakai misalnya ayam yang masih hidup apa kan hitungannya kan gede modalnya. Terus untungnya kan tipis. Ya lumayan mirip modal gitu. Terus kita misalnya nggak habis apa gitu bisa awet lah gitu. Tak lupa Domo menyiapkan bumbu kacang sebagai pendamping sate ayam buatannya.
Domo jelas-jelas menyadari aksi kecurangan yang ia lakukan ini sangat dilarang dan tentu berbahaya bagi konsumen. Namun bayangan keuntungan yang tinggi membuat Domo gelap mata. Bahaya sih. Apa sih bahayanya? Iya. Kenapa masih jual begitu? Ya orang kita jualan nyari untung gede aja gitu. Mati nggak peduli gitu. Iya. Yang penting kita dapat untung gede gitu aja. Sayangnya, Domo bukan pelaku tunggal. Aksi kecurangan serupa juga banyak dilakukan pedagang sate lainnya. Ada banyak ya di daerah sekitar sini aja kayaknya banyak yang mulai gitu. Dapatkah sate ayam tiram berformalin dikenali? Temukan jawabannya saat lagi. Simak terus reportase investigasi. Hasil uji laboratorium pada sampel yang kami dapat dari berbagai sumber menunjukkan 5 dari 10 sate ternyata sate tiren dengan formalin dan juga tawas. Fakta ini memang mengerikan, tapi bagi Anda penggemar sate, Anda bisa menghindar dari kecurangan. Segmen ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan reportase investigasi setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Saya Reni Risti, sampai jumpa. Kini tiba waktunya Domo membawa sate buatannya untuk dijual. Kami diajak Domo untuk ikut dengannya berkeliling. Sekitar pukul 5 sore, Domo sudah mulai bersiap-siap. Waktu senja dipilih agar pelanggan tidak mudah mengenali kecurangan yang ia lakukan. Jam 5 sampai jam 12 lah. Ya tergantung rezeki sih, kalau lagi bagusnya habis, kalau lagi nggak ada rezeki ya kadang-kadang bisa. Jadi pakai itu lagi, tambahin formalin terus pakai es lagi udah. Buat tahan buat 3 hari 4 hari ya. Sesekali Domo berkeliling dengan gerobak dorongnya ini. Namun ia lebih suka mangkal di tempat yang menjadi lokasi tetapnya berjualan. Pelanggannya pun beragam, muncul dari berbagai kalangan. Untuk memastikan kebenaran zat kimia berbahaya, kami membawa sampel daging olahan Domo ke laboratorium untuk diuji. Tudingan Domo pun kami tindak lanjuti. Kami mengumpulkan sejumlah sampel acak sate daging ayam dari berbagai tempat. Kami ingin mencari kebenaran apakah pedagang lainnya melakukan kecurangan yang sama. Sampel utama dan sampel acak kami bawa ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan untuk diteliti. Dan hasilnya sesuai perkiraan, sampel sate daging ayam buatan Domo positif mengandung formalin dan juga tawas. Hasil pengujian sate daging ayam yang utama adalah positif mengandung tawas dan formalin. Sedangkan sampel acak itu dari 10 sampel yang dikirim itu mengandung 5 yang positif tawas, juga 5 positif formalin. Tawas yang sering digunakan untuk penjernih air ini meski boleh dikonsumsi namun hanya dalam konsentrasi yang sangat kecil. Jika konsumsi dilakukan terlalu banyak dan dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan berbagai macam gangguan pada fungsi organ tubuh. Bahaya yang ditimbulkan formalin lebih mengerikan lagi. Jika dimakan secara terus-menerus, formalin dapat menyebabkan gangguan pencernaan hingga memicu sel-sel kanker. Sama seperti tawas, lama-kelamaan juga bisa menyebabkan gangguan fungsi-fungsi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, yang sering terjadi adalah menyebabkan kanker. Ancaman bahaya yang ditimbulkan bahan-bahan kimia ini tentu membuat kita khawatir. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena hasil uji laboratorium kami menemukan masih ada penjual yang berlaku jujur. Salah satunya adalah Anto. Selama ini Anto berjualan sate. Ia selalu menggunakan bahan yang baik untuk barang dagangannya. Pilih ayam yang seger-seger, jangan yang sisa-sisa kemarin lah. Kan bisa ngebedain mana yang sisa kemarin, mana yang sekarang dari segi
tekstur tubuhnya atau warna dari gitu aja sih. Agar tidak mudah ditipu pedagang curang, ada beberapa cara untuk membedakan sate berbahan kimia dan sate yang aman dikonsumsi. Kalau yang nggak pakai formalin, kelihatannya pucat lah. Kalau yang alami kelihatannya segar lah. Dari tekstur, Teksturnya juga beda. Kalau yang alami agak lembek lah. Kalau pakai yang itu ini agak keras lah. Peneliti dari Laboratorium Teknologi Pangan menyebutkan paling tidak ada 3 hal yang membedakan ayam tiren berformalin dan ayam yang sehat tanpa pengawet. Kalau di rumah untuk mengujinya dilihat fisiknya. Pertama dilihat warna dari daging itu sendiri. Karena warna daging ayam yang mengandung formalin lebih pucat dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin. Kedua, ditekan-tekan dari dagingnya, dia lebih keras dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin. Kemudian bila perlu dicium, bau yang mengandung formalin lebih menyengat. Beda dengan bau daging yang asli, itu baunya khas, bau amis. Yang terpenting selalu bersikap teliti dan waspada agar terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh Domo dan kawan-kawannya. Tim Reportase Investigasi.